Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast obsesif di Spotify ya. Follow juga nih Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru podcast obsesif dan podcast lainnya di Medio by KG Media ya. Wah, gini nih, bulan Ramadan, hawanya juga harus vibes Ramadan dong. Terus kita buka puasanya pakai apa nih? Udah tenang, udah ready tuh di meja makan. Eits, jangan lupa ngabuburitnya harus dengerin obrolan seru dari produser Medio di segmen Takjil hari ini dan audio drama kisah Anya dan Aji tayang di podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Apalagi ada insight kesehatan mental loh dari psikolog, dijamin pasti makin seru deh. Sama dong, gue juga ada nih podcast andalan yang bisa didengerin bareng keluarga buat ngabuburit. Ada podcast obrolan meja makan yang gak cuma ngobrolin parenting dan isu rumah tangga, tapi juga punya audio drama yang diangkat dari kisah nyata loh. Wah, seru banget. Kalau gini sih ngabuburitnya di rumah aja, jadi makin seru dan asik. Iya dong, jadi gak sabar kan ngabuburit bareng Medio? Kami dari Medio Podcast Network by KG Media mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Teman obsesif, mendekati lebaran, pas banget ya di episode kali ini kita akan mengulas tentang tunjangan hari raya atau yang biasanya disebut dengan THR. Pastinya masih bersama SSAJ and Associates, Advocates and Legal Consultants. Udah gak sabar dong ya untuk bahas lebih lanjut? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Saat mendekati pertengahan bulan puasa seperti sekarang ini, ada hal yang paling ditunggu oleh para pekerja, yakni pembayaran tunjangan hari raya atau yang sering disingkat THR ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya sejarah adanya kewajiban pemberian THR ini dan bagaimana perhitungannya sesuai aturan yang berlaku? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada awalnya, kewajiban pemberian THR mulai diatur pada tahun 1994 melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan nih. Terbitnya peraturan ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan nih teman obsesif. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, bagi pekerja untuk merayakan hari raya itu memerlukan biaya tambahan dan sudah sewajarnya pengusaha memberikannya. Dan saat ini sendiri, ketentuan pemberian THR ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan juga ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Ada juga nih teman obsesif hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja dan pengusaha tentang pembayaran THR. Apa sajakah itu? Yang pertama, simak baik-baik ya teman obsesif. THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan yang dimaksud ini adalah hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Kecuali memang ditentukan secara berbeda sesuai kesepakatan pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Misalnya nih, sudah diatur bahwa pemberian THR ini hanya diberikan pada saat Idul Fitri untuk semua pekerja tanpa memandang agama mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, THR dibayarkan kepada pekerja tetap atau permanen maupun pekerja kontrak atau PKWT yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih dengan ketentuan 1. Apabila pekerja sudah bekerja selama 12 bulan terus-menerus, maka pekerja berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah. Yang kedua, apabila pekerja sudah bekerja lebih dari 1 bulan tapi masih kurang dari 12 bulan, maka pekerja ini berhak mendapatkan THR secara perhitungan yang proporsional, yakni masa kerja dibagi 12, lalu kemudian dikalikan oleh 1 bulan upah. Yang ketiga,
Kalau misalnya komponen upah pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungan upah 1 bulan adalah upah pokok dan tunjangan tetap tersebut. Nah, masih ada nih teman obsesif yang harus diperhatikan dalam pembayaran THR. Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja akan dikenai denda loh, yaitu sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar, yaitu 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan yang terakhir, kalau misalnya seorang pekerja tetap atau permanen mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka pekerja tersebut tetap berhak untuk mendapatkan THR. Tapi perlu diingat juga, memang ketentuan ini nggak berlaku untuk pekerja kontrak atau PKWT. Nah, di saat Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19 ini, ternyata banyak perusahaan yang terdampak secara ekonomi, sehingga berakibat mereka tidak mampu untuk membayar THR secara penuh atau full, bahkan mungkin sama sekali nggak mampu untuk membayar THR pekerjanya. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2020 dan 2021 menerbitkan kebijakan khusus melalui surat edaran yang intinya berisi, apabila pengusaha tidak mampu membayar THR, maka THR ini dapat dibayarkan secara bertahap. Dengan ketentuan pengusaha dan pekerja wajib untuk melakukan dialog yang dilandasi itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, teman obsesif, perusahaan juga diminta membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu berdasarkan keuangan internal perusahaan yang transparan. Sementara itu, di tahun 2022 ini, dengan mempertimbangkan penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi yang sudah menunjukkan normalisasi pemulihan kegiatan masyarakat, kebijakan khusus tersebut sudah nggak berlaku lagi nih teman obsesif. Pada tanggal 6 April 2022 kemarin, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran yang isinya menunjukkan bahwa tidak lagi mengatur opsi pembayaran THR secara bertahap, bahkan mengimbau perusahaan yang mampu untuk membayarkan THR lebih awal. Yang artinya, perusahaan semestinya membayar THR para pekerjanya secara penuh di tahun 2022 ini. Nah, gimana nih teman obsesif? Makin gak sabar ya nunggu THR turun? Sama kok. Semua pembahasan kali ini bisa membantu kamu untuk lebih memahami hak kamu sebagai pegawai ya. Walaupun kamu sekarang mungkin belum saatnya menerima THR karena masih mahasiswa atau baru fresh graduates yang lagi mencari kerja, tapi perlu banget nih buat kamu paham dulu bagaimana sih proses penerimaan atau hak menerima THR tersebut. Oke, sebelum pamit, aku mau ngingetin kalian untuk cek dan dengerin juga podcast lainnya dari Medio by KG Media di aplikasi Spotify kamu. Sekian dulu ya episode kali ini. Pantengin terus episode seru dari podcast Obsessive Season ke-5 bersama SSAJ and Associates dan juga HRD Bacot setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ellen Bellion, segenap kru Obsessive dan SSAJ and Associates pamit undur diri dulu ya. Bye! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.